Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaifa halukum? Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kita. Kita lanjutkan pelajaran kita yang terdahulu. Sekarang kita akan mengambil yaitu nasbul mudhari'. Nasbul mudhari'. Bagian yang kedua, halaman 16. Halaman 16. Kemudian di sini disebutkan yaitu pertama adalah yaitu adatut nasab. Adatut nasab yaitu apa-apa saja yang menjadikan fi'il mudhari' itu dibaca nasab atau fathah. Kan pada mulanya fi'il mudhari' itu kan marfu'. Aslinya dia marfu' dengan dhammah. Kemudian di sini disebutkan yang sebul fi'il mudhari' idza subiqa bi adati nasbin. Fi'il mudhari' itu nasab apabila diawali dengan tanda-tanda nasab. Tanda-tanda nasab. Apa saja tanda-tanda nasab di sini? Pertama, adawatun nasbil mudhari'. Adawatun nasbil hiya an, lan, idzan, kai, hatta, lam ta'lil, fa'us sababiyah, lamul juhud. Ini tanda-tanda nasabnya itu juga harus dihafal. Kemudian lam ta'lili, tu'allilu syai'an qablaha wa yumkin hadfuha wa wudi'a kai au hatta makanuha. Nah, secara ringkasnya seperti ini aja. Kalau di sini nanti kita baca aja nanti. Kita bikin bagan insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yansibu al-fi'l al-mudhari'. Yansibu al-fi'l al-mudhari'. Menasabkan, Pak. Ya, yang menasabkan fi'il mudhari'. Ini cara kita bagankan aja. Ini 1, 2. Pertama, ada yang menasabkan fi'il mudhari' itu yaitu yansibu binafsihi dengan sendirinya. Kemudian yansibu bi an mutmarah. Yansibu bil mutmarah. Bil mutmarah. Takdirnya adalah an. Dia seperti kayak an. Bil mutmarah. Bil mutmarati. Seakan-akan itu an. Maknanya sama dengan ada an, tapi an-nya disembunyikan. Bil mutmarah ini artinya disembunyikan. Nah, sekarang kita ke apa, Pak? Ini, Pak. Ini. Ya, an-nya sukun. Kemudian sekarang kita masuk kepada yansibu binafsih, yang menasabkan dengan sendirinya. Maksudnya dia tuh tampak dia. Dia cuman 4 dia. An, lan, binafsih. An, lan, idzan, dan
kai. Nah, ini dia nih. An, lan, idzan, kai. Nah, ini yang yansibu binafsih. Maksudnya adalah binafsih itu dia ini tanpa. Ya, binafsihi. Kalau an, maksudnya yansibu bil mutmarah, sebenarnya dia itu seperti an, sama seperti ini. Cuman yang membedakan an-nya disembunyikan, itu dia. An, lan, idzan, kai. Kemudian an ini namanya harfu masdar. Namanya harfu masdar namanya. Ini namanya harfu masdarin. Apa fungsinya? Fungsinya adalah yang sibu al-fi'la al-mudhari'. Ini fungsinya. Yansib al-fi'la al-mudhari'. Harfu masdarin namanya. Misalnya kalau kita ditanya, apa nama an ini? Namanya harfu masdar, huruf masdar kalau bahasanya. Ya. Iya, namanya an masdariyah. Contohnya misalnya, uridu an azhabah. Saya ingin pergi. Au uridu an akalah. Jadi setiap fi'il mudhari' bertemu dengan an berarti diwajib baca mansub. Misalnya contoh di sini an, kita ambil dia contohnya. Al-misal di an. Misalnya uridu an apa? Azhaba misal. Azhaba. Ini setiap fi'il mudhari' bertemu dengan an, maka fi'il mudhari'nya di akhirnya nasab. Itu dia. Diwajib nasab. Nah, misalnya uridu an akul. Apa? An akula. Nah, uridu aqra'a. Nah, seperti itu dia. Di sini kenapa dinamakan dengan an masdariyah? Disebut an masdariyah itu sebenarnya dia dilebur ke dalam masdar. Asalnya uridu zahab. Uridu zahaban. Uridu zahaban. Jadi an-nya itu di sebelah masdariyah itu karena si an ini melebur dengan si fi'il dia. Dia melebur dia dengan melebur dengan masdar dia itu. Misalnya uhibbu misalnya kan an misalnya apa misalnya an adrus. Berarti uridu an adrusa. Aslinya uridu durusan. Nah, kan, ya, makanya disebut an ini adalah si an ini melebur dengan masdar. Jadi dalam uslubnya boleh dipakai an, boleh langsung pakai masdar. Nah, itu. Karena itu dinamakan asman masdariyah. Jadi balik fathah. Ya, mansub. Dengan fathah. Pokoknya setiap fi'il mudhari' ketemu dengan si an wajib dibaca mansub. Apa saja dia. Sekarang kita masuk kepada si lan. Lan ini namanya harfu
nafyin. Nafyin. Harfu nafyin. Nas wa nas. Harfu nafyin nas bin mustaqbal. Harfu nafyin nas bin mustaqbalin. Naam, sahih. Mustaqbalin. Apa maksudnya? Silan ini maknanya adalah dia huruf nafi, meniadakan. Maknanya meniadakan. Dan juga dia memansubkan atau menasabkan. Dan juga maknanya untuk akan datang. Makanya disebut lan ini harfun nafyin nasbin mustaqbalin. Nah, ini adalah makna si lan. Silan. Jadi lan itu maknanya harfun nafyin nasbin mustaqbalin. Dia mustaqbalin. Naam. Fin nasbin mustaq. Nah, ini dia. Atau tadi huruf larangan. Dia huruf peniadaan yang memansubkan fil mudhari' dan maknanya untuk akan datang. Ya. Bisa juga dia untuk taukid juga bisa. Nafyin nasbin taukid. Maksudnya taukid itu adalah penegasan. Misalnya saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi ke sekolah misalnya. Berarti lan al-haba. Lan al-haba. Contoh lan di sini. Contoh si lan. Lan haba. Ini dia nih, lan al haba. Lan ar ji a. Misalnya contohnya seperti ini. Apa dibaca ainnya nih? Yarji'a. Kenapa? Karena ketemu dengan huruf lan atau diawali dengan huruf lan ini. Lan akulah, saya tidak akan makan. Itu mana lan. Ini kalau ketemu ini an, lan, idzan, kai. Jadi semua fiilnya dibaca mansub. Sudah. Mustaqbal itu artinya untuk yang akan datang. Dia menunjukkan dia akan melakukannya untuk yang akan datang. Lan al-haba berarti di masa akan datang dia tidak akan pergi. Cuman lan ini dia menunjukkan kepada taukid, penegasan. Kalau dibilang lan al-haba berarti menunjukkan dia tidak akan pernah pergi gitu. Itu anda huruf harfu ya, masdarin. Masdarin yansib al-fi'la al-mudhari'. Ya, dia tidak akan pergi. Ya. Alat ashaba aku tidak akan pergi. Bisa maknanya mungkin ketika itu dia tidak pergi, besok-besoknya bisa. Enggak, kalau lantu sudah taukid, Pak. Taukid. Makanya di surah Al-Baqarah walan tardu angkal yahud. Tidak akan pernah ridho sampai hari kiamat. Sama dengan apa itu tadi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala fa'tu fa'il lam taf'alu. Itu beda. Fa'il lam in beda lagi. Beda lagi. Fa'il lam taf'al. Itu kan selama-lamanya juga. Iya. Tapi itu fi'il mudhari'nya dia menjadi jazm. Ada in syartiyah namanya. Beda. Dia kalau dia fathah dia nasab. Kalau in jazm dia itu. Namanya in syartiyah namanya. Nah, nanti setelah ini nih nanti baru jazm itu. Nah. Ini nasab.
yang menasabkan. Kemudian idzan. Nah, idzan ini ada 3 syarat. Yang pertama, si idzan ini bagaimana si fi'il mudhari'nya itu menjadi mansub apabila idzan itu berada di awal jumlah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ini datang fi'ilnya itu berada untuk menunjukkan mustaqbal di awal jumlah. Di awal jumlah. Syarat pertamanya idzan, yaitu di awal jumlah. Maksudnya posisinya di awal jumlah. Jangan ditaruh di tengah atau di belakang. Di awal jumlah. Nanti ada contohnya nanti. Idzan. Kemudian yang kedua, fiilnya itu berada. Kalau lam di awal jumlah. Apa Pak? Lan Pak? Ini untuk nafyu, peniadaan. Kemudian dia nasab. Kemudian untuk masa akan datang. Tapi kalau idzan, dia juga memansubkan fi'il mudhari'. Yang membedakan adalah memposisikannya. Ketika kita membuat sebuah kalimat dengan menggunakan idzan, nah, itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, si idzan ini fi sadril kalam nama, di awal jumlah. Enggak bisa kita katakan di belakang. Tanjahu Muhammadun idzan. Yanjahu Muhammadun idzan. Nah. Kedua, yaitu si fi'il mudhari' ini setelahnya itu menunjukkan mustaqbal yang akan datang. Setelahnya. Iya. Maknanya fi'il mudhari'nya itu dia menunjukkan untuk mustaqbal. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiganya adalah si idzan ini, yaitu tidak boleh ada pemisah di antara si idzan dengan fi'il. Pemisah antara si idzan dengan si fi'il. Kecuali yang pertama ada di dalam al-qasam, sumpah. Yang kedua ada nahyun. Itu yang memansubkan membuat dia menjadi mansub. Kemudian yang terakhir nida. Jadi si idzan ini syarat yang ketiganya itu tidak boleh ada pemisah antara si fi'il mudhari' dengan si idzan. Kecuali kalau di dalam itu ada sumpah. Ya kan? Yang kedua nafyun, bukan nahin tapi nafyun. Yang ketiga ada nida, panggilan. Panggilan. Ada panggilan. Kita lihat contohnya. Misal si idzan pertama syaratnya di awal jumlah. Sa'azu ruka ghadan. Nah. Kemudian kita katakan idzan ukrimak. Nah, kan si idzan ini berada di awal jumlah. Ya, ukrima. Nah. Kemudian si idzan syarat pertama di awal jumlah. Di awal jumlah. Kecuali kita bikin innani atau idzan innani ukrimuk. Itu enggak boleh. Misalnya idzan kemudian kita tambahkan kalimat di tengah-tengah ini innani, ya, enggak boleh dibaca tapi dibaca ukrimuk. Kenapa? Karena ada pemisah
di antara idzan dan fi'il mudhari'. Kan syarat yang ketiga tadi di idzan ini tidak ada pemisah di antara huruf isi idzan dengan si fi'il. Kecuali ada 3. Inan itu misal. Hah? Inan itu misal. Ya, jadi pemisah. Kemudian fi'il mudhari'nya enggak berlaku dibaca mansub, tapi dibaca marfu'. Idzan innani ukrimuk. Nah, tapi kalau kita hilangkan innaninya, langsung saja idzan ukrimaka. Itu dia. Nah, Maka ya, kalau misalnya di tengah-tengah tidak ada pemisah. Nah, misalnya saat tahidu fi durusi, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Idzan anjaha, dengan itu saya pasti akan lulus. Sa'azuruka. Nah, sa'azuruka gadan. Idzan ukrimak. Jadi ini sebuah permintaan, saya akan mengunjungimu besok. Idzan, apabila saya memuliakanmu. Oleh karena itu, karena saya memuliakanmu. Ini contoh yang pertama, yaitu tidak adanya fasil. Kemudian idzan ini berada di awal jumlah. Sa'azuruka. Kemudian yang kedua, syarat idzan yang kedua, katanya apa tadi? Yaitu berada fi'il mudhari'nya. Setelahnya itu dia bermakna mustaqbal. Berarti kan mana? Mustaqbal ini. Nah. akramaka. Ya, akramaka. Jadi kalau ada idzan di awal jumlah, berarti fi'il mudhari' wajib dibaca mansub. Nah. Ukrimaka. Oleh karena itu, saya akan memuliakanmu, itu katanya. Artinya kan? Saya akan mengunjungimu besok. Nah, oleh karena itu, saya akan memuliakanmu, menghormatimu. Nah, ini kan menunjukkan mustaqbal. Yang ketiga, misalnya, kan di awal syarat yang kedua, kan tidak boleh pemisah. Syarat ketiga kan, tidak boleh pemisah antara si idzan dengan si fi'il. Tapi ada 3 keadaan, ya kan? Nah, pertama tadi apa? Qasam, sumpah. Kedua nafyun. Ketiga nida. Nah, kalau ada yang 3 itu, maka boleh. Boleh. Nah. Misalnya, contohnya, nidaknya dulu. Nidaknya. Contohnya misalnya, idzan ya Muhammad apa dibaca haknya nih? Tanjaha. Kenapa? Pertama ada idzan, yang kedua di tengahnya ini, di antara si idzan dengan fiilnya, di tengah-tengahnya ada nida. Idzan ya Muhammadan tanjaha. Nah. Ya, ini nida namanya, panggilan. Nah. Yang kedua, ya Muhammadu. Naam, tanjah. Idzan ya Muhammadu tanjaha. Nah. Ini kan pada dasarnya si idzan tidak boleh pemisah di antaranya. Di tengah-tengahnya enggak boleh ada pemisah. Kecuali pada 3 keadaan. Idzan yang pertama dengan nida, ya kan? Nah. Kemudian dengan nafyun. An-nafyi. Misalnya, idzan
la, apa misalnya? La, apa contoh yang ringan ya? Idzan la tan jaha. Dia. Ya, ada huruf nafiyun. Ya. Misalnya saat stahidu fi durusi. Idzan la tan jaha. Oh, idzan la tarsab. Idzan la tarsub lah. Wassalam. Kamu tidak rosib. Ini kalau di tengahnya ada nafyu. Nah, ini namanya nida. Ya Muhammad. Tan jaha. Tan. Naam, sahih. Tan jaha. Tarsub. Tarsubah. Ya. Naam. Naam. Apa makna jannah tarsubah? Kan saat stahidu fi durusika idzan la tarsubah. Nah, apabila kamu bersungguh-sungguh dalam belajar, nah, idzan karena itu kamu tidaklah rosib, tidaklah gagal, tidaklah kamu remet kalau bahasa kita itu. Ini masuk. Ini Pak, Ya. nafyu. Kemudian kita yang ketiga, syarat dari idzan ini adalah al-qasam. Mana al-qasam? Sumpah. Misalnya, idzan wallahi anjah. Nasubah. Yang mana Pak? Ke Pak? Tarsubah. Naam, sahih. Kemudian di sini al-qasam. Saat tahidu fi durusi. Idzan wallahi anjah. Anjah. Oleh itu demi Allah saya pasti lulus, berhasil. Pede dia kan. Seperti ini dia. Jadi syarat dari penggunaan idzan, kita kan tahu idzan itu memansubkan fi'il mudhari'. Karena ini agak lain nih, idzan ini agak beda dari yang lain. Kalau ini anlan gampang kan? Pokoknya asalkan ketemu dengan fi'il mudhari' ini jadi mansub. Kemudian si idzan ini yang harus agak kita butuh konsentrasi. Butuh apa kita? Masalahnya tidak bisa semua kalimat, ya kan? Harus ada syarat-syarat tertentu dimasukin si idzan, kemudian fi'il mudhari'nya menjadi mansub. Nah, syarat pertama adalah yaitu terdapat di awal al-kalimat. Ya, sadrul kalam namanya. Yang kedua, fi'il mudhari' itu berada yang menunjukkan mustaqbal. Yang ketiga, fi'il mudhari'nya tidak boleh ada pemisah antara si idzan dengan fi'il mudhari', enggak ada, kecuali di tiga, yaitu ada nida, nafyu, sama qasam. Itu syaratnya. Jadi si idzan ini agak unik dia. Jadi nggak bisa sembarang kita pengen memasukinnya kan, memasukkannya. Kalau dia terpisah dengan tiga itu
Kalau misalnya ya dipisahkan antara idzan dengan fi'il mudhari'nya, berarti dia tidak berlaku kecuali pada 3 keadaan. Ada nida, ada nafyu, ada qasam. Baru berlaku mansub fi'il mudhari'nya. Tapi kalau selain ini kayak tadi, idzan innani ukrimuka. Enggak boleh kita bilang idzan innani ukrimaka. Enggak boleh dia. Karena ada pemisah. Dia enggak boleh pemisah, tapi dengan 3 syarat ini. Nah, itu. Nasab. Tapi kalau enggak pakai di antara 3 ini, dia tidak berlaku nasab. Dibaca marfu'. Nah, ya, an-nida panggilan. Ya. Iya. Nahwu ini memang berulang dia, Pak. Belajar nahwu itu nak bisa sekali duduk. Hah? Iya, ada hatta nanti. Kalau anida panggilan nafi, Nafyun peniadaan. peniadaan. Ya. Kalau qasam sumpah. Misalnya saat stahidu fi durusi idzan wallahi anjaha. Saya akan bersungguh-sungguh dalam belajar tuh. Oleh karena al-qasmu, nah, qasam. Nada? Yang sibuk binafsih. Ya, antum binafsih. Lasayi nafsih binafsih. Nafyu berbeda dengan nahyu. Nahyu, kalau nahyu larangan, nafyun peniadaan. Ya. Nanti ada lagi fungsi lan ini di pembahasan selanjutnya apa? Yang sibuk bil mutmarah. Bil mutmarah. Bil mutmarah. Dia sama bermakna an. Maknanya sama an, cuman annya tidak kelihatan. Bil mutmarah. Tulisan apa tadi? Suratul awal. Apa? Yang syarat pertama. Oh, asyartu al-awal. Al-syartu al-awal. Pertama, dia itu si idzan itu berada di awal jumlah. Yang kedua, fi'il mudhari'nya itu berada dia menunjukkan mustaqbal. Yang ketiga, tidak ada pemisah. Tidak boleh dipisahkan antara si idzan dengan fi'il mudhari' kecuali pada 3 keadaan ini. Nah, jadi idzan ini agak spesial ya. Kalau kita mau bikin sebuah kalimat dengan menggunakan idzan itu, jadi nggak bisa sembarang kalimat aja kita. Tapi kalau an, lan, pokoknya ada la, an, lan, udah fil mudhari'nya mansub itu. Masa? Fahimta? Ma fahimt? Yang disebut bil mutmaro'an. Fahimta makna? Lam tafham? Maknanya ada yang memasukkan fil mudhari', menansubkan fil mudhari' itu bil mutmar dengan disembunyikan an-nya. Seakan-akan itu an ya. Saya insyaallah. Ya, maknanya sama dengan makna an, itu maksudnya. Maknanya sama dengan makna an, cuman an-nya disembunyikan. Mutmarah itu tersembunyi. Asyhadu anna itu beda lagi itu. Itu anna wa akhawatuha itu. Inna wa akhawatuha itu. Asyhadu itu aslinya ada huruf ba, karena syahida syahadu itu muta'addinya dengan ba.
dihapus ba-nya li takhfif, ya kan? Asyhadu bi anna Muhammadan rasulullah. Yang Allah digabungkan kan Allah. Ya, annya dibuang. Digabungkan Allah ilaha illallah. Ya, an dengan la. Nah, kemudian sekarang kita datang kepada si kai. Kai. Ini dapat kita hapus Bapak? Kita hapus ya. Mana dia? Kai. Pokoknya ada kai fil mudhari man mansub. Gitu. Ah, sini aja lah. Nah, sinilah. Si kai. Wallahi. Naam. Anjaha. Demi Allah, saya akan berhasil sukses. Kan kata Rahmadi kan, saat stahidu fi zawajiki. Idzan wallahi anjaha. Sekarang masuk ke si kai. Untuk si kai ini dia nanti dimasukin huruf lam. Huruf lam, ya kan? Ada lam ta'lil. Lam itu sama dengan lam ta'lil. Iya, sama dia maknanya. Kenapa di sini dia beda? Dibedakan. Kalau di sini kai misalnya yang di depan likaila, berarti dia menunjukkan ta'lil juga. Nah, ada lagi lam lam di ta'lil tersendiri. Nanti masuk di sini dia. Mudmarah. Ini ada lamu ta'lil. Ada lamu dia takdir. Lamu takdirin. Namanya. Ini istilah-istilahnya. Gimana lamu ta'lil ini? Apabila lamnya di awal. Likai ini. Nah, ini nama lamnya lamu ta'lil. Ya. Nam ain. Kalau sikai diawali dengan huruf lam, lamnya nama lamu ta'lil. Nah. Likai ya tak sau, kan? Kemudian kalau silam berada di setelah kai, namanya lamu takdir. Seperti dalam surah Al-Asr. Kaila yakuna dulah. Kai yakuna dalam surah Al-Hasyr. Daulatan. Nah, jadi ini perbedaan antara huruf lamnya. Yang jelas adalah apabila fi'il mudhari' didahului dengan kai, berarti fi'il mudhari' mansub. Cuma yang membedakan kalau si lamnya di depan, ya kan? Setelahnya si kai, jenis lamnya namanya lamu ta'lil. Namanya lamu ta'lil seperti ini, likai. Likayan yanjaha ta'lilin. Artinya sebab. Tapi kalau si kai setelah itu ada huruf lam, namanya lam takdirin. Nama lam takdir. Iya. Sebelum kai namanya lam ta'lil, setelah kai namanya lam takdir namanya. Hanya perbedaan nama saja, tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Tetap fi'il mudhari' berjumpa dengan si kai, tetap dia mansub. Yang membedakan adalah nama huruf lamnya.
Jadi ada sebagian para ulama itu mengatakan si kai ini apakah dia harus berdamping dengan lam atau tidak. Ada sebagian mengatakan dia harus berdamping dengan si lam. Ada yang mengatakan dia bisa berdiri sendiri. Gitu. Kaila yakuna na ni'nu. Nah, kenapa? Kai. Bukan la takdir. Iya. Tulisannya seperti ini, kaila. Kaila. Jadi bisa mereka bisa. Nah? Bisa seperti tadi. Iya. Kaila yakuna dulatan. Kan daulah dulatan. Yaku nak ninu. Nah, kenapa? Ada kai. Ya. Daulata. Al-Hasyr. Al-Hasyr. Bukan John Kai Rahmadi ya. John Kai lain lagi Rahmadi. Nah, pokoknya intinya adalah setiap ada kai yansib fi'il mudhari'. Kemudian kalau dipakai huruf lam, kalau dia di depan sebelum kai, namanya lamnya lamul ta'lil. Tapi kalau setelah si kai, lamnya takdir. Ini hanya perbedaan nama aja. Tetap hukumnya tidak berubah. Hanya posisi si lam. Kalau posisinya di depan sebelum kai, lamnya ta'lil. Kalau sesudah si kai, lamnya takdir. Itu namanya itu. Kalau taklil tadi sebab takdir ketentuan. Ya, takdir itu bisa ketentuan, diterka-terka, ditebak-tebak, takdir bisa juga. Dulatam. Ini nanti ada bainah. Tentu nanti akan ada rahasia itu. Iya. Di Al-Quran. Iya, nanti di balagoh ada itu. Di tafsir dan di balagoh itu. Al-Hasyr. Al-Hasyr. Mada? Mustasfa? Nih, mustaqbal. Lesa mustasfa. Berarti yang malam itu yang belum pahit Hatta ya, waw ma'nya nanti atau au. Kemudian ada sisanya dia. Berarti kalau lam itu akun nafi. Akun nafi nasbin. Mustaqbalin ya. Itu fungsi si lan. Nah, berarti kita sudah masuk kepada yansib binafsihi. An, lan, idzan, kai. Lam ta'lil. Misalnya likai, likai apa? Likayan yanjah. Al-Hasyr. Al-Hasyr. Misalnya likayan ha'ihu. Yan jahat. Agar dia sukses. Nah, ini adalah yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendiri. Maksudnya dengan sendiri itu dia ini, tampak dia. An, lan, idzan, kai. Berbeda yang ini. Ini dia sembunyi. Aslinya itu dia sama kayak si an. Cuman an-nya disembunyikan. Maknanya sama dengan makna si an. Nah, apa saja dia di sini nanti ada? Lamut ta'lil. Ada nama lamul juhud. Kan di matannya itu yang sibul fil mudhari', yakni ada 10
ada 10 yang menansabkan fi'il mudhari. An, lan, idzan, kai, lamu ta'lil, hatta, kemudian lamul juhud, fa, ada. Kalau mahma menjazamkan dia, Pak. Nah. Ta'lil sebab. Lamul juhud nanti. Kaila. 1 2 3 4 5 6 7. Dia nanti ada waw sababiyah. Yang mana, Pak? Ini, Pak. Oh, kaila yakuna dulah. Ya. Kalau yang ini kan ada yang sambung, ada yang berpisah dah. Namanya lamu takdir. Dula tambai. Hafiz surah Al-Hasyr ya Rahmadi. Saya akan mengunjungimu besok. Idzan ukrimak. Ini cara penggunaan si idzan. Nah, berarti apa? Yang memasukkan fi'il mudhari itu cara menggambarkannya ada dengan memasukkan dengan sendirinya, yang sibu bin nafsih, ada yang sibu bil mudmarah, yang maknanya makna si an, maknanya mana an. Yang memasukkan dengan sendirinya ada 4, an, lan, idzan, ke. Fi'il mudhari ketemu an, mansub, dibaca ketemu lan, mansub, ketemu idzan, mansub. Cuman di idzan ada beberapa kriterianya itu. Nggak bisa sembarang kita masukin aja. Nanti setelah ini, Pak. Iya, maknanya yang akan kita bahas ini maknanya sama dengan makna an. Maknanya sama dengan makna an. Makanya disebut yang sibu bil mudmarah. Dia menasabkan dengan disembunyikan. Apanya disembunyikan? Seakan-akan an. Dia bermakna an, yaitu. Nah, jadi yang kedua adalah ini yansib bil mudmarah. Kalau sudah ada gambar seperti itu, nanti insyaallah itu gampang itu dalam fi'il mudhari. Ya, bil mudmarati. Jadi di sini disebutkan ada 10. Ada 10 yang memansubkan fi'il mudhari itu. Yang sekarang kita masuk kepada yansib al-mudmarah. Khalas, Pak? Kita hapus. Nah, masuk kepada mudmarah. Sekarang masuk ke bagian yang kedua, yaitu yansibu bil mudmarah. Maksudnya adalah dia sama bermakna an. Sama maknanya makna an. Cuman seakan-akan dia tuh an-nya disembunyikan. Pertama ada namanya lamu ta'lil. Contohnya adalah li'ad ha ba.
Li'adhhaba. Misalnya, limadza anta tadrus? Kenapa kamu belajar? Li'an juha, ailan jaha. Li'an jaha. Li'an jaha. Nah, limadza tadrus? Limadza turaji'? Kenapa kamu murajaah? Li'an jaha. Agar saya lulus. Mana kamu mulai pelajaran, kenapa? Kan? Nah, ini namanya lamu ta'lil. Yang kedua, dia sama juga aslinya adalah li'an. Maknanya li'an. Maka bil mutmarah yaitu bil mutmarah. Nah, jadi memasukkan dengan cara mutmarah, disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Huruf an-nya. Aslinya seperti lamu ta'lil. Aslinya li'an al-haba. Aslinya seperti itu dia. Pak, silakan Pak. Fadal Pak. Mutmarah. Mutmarah. Ramadi, tak tolong dalam tu ada apa Ramadi? Tasjir, tak salah tu. Jadi seolah-olah ada an, ya. Nih, seakan dia li'an al-haba. Nah, maka disebut dan bil mutmarah. Li'annya setelah lam. Ya. Sebenarnya aslinya seperti ini. Li'an. Iya, aslinya seperti ini. Li'an al-haba. Nah. Dihapus huruf nunnya. Jadi li'al haba. Nah. Itu dia. Makanya namanya mutmarah. Kok apanya Ramadi? Iya. Enggak, itu Ustaz Ayan. Oh iya. Yang ngepo mah Ramadi. Kok yang Sabtu mah Ramadi? Enggak ikut tasjir kah? Untuk pada pi. Ya. Nah, pertama lamu ta'lil. Yang kedua hatta. Menggunakan hatta. Hatta ini ada dua maknanya dia. Ada dia tuh bermakna lil ghayah. Lil ghayah itu artinya tujuan. Ya. Ada illah karena sebab. Jadi hatta ini ada dia bermakna lil ghayah. Salah. Li azhaba. Oh iya, li azhaba. Ini lamnya nama lamu ta'lil. Sebab, lamu sebab. Misalnya limadza tadrus? Limadza turaji'? Li'an jah. Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu mengulang pelajaran murojaah? Li'an jah, agar saya sukses berhasil. Itu maknanya. Makanya disebut lamu ta'lil. Ta'lil kan sebab atau karena. Kemudian hatta ada lil ghayah.
maknanya, yaitu untuk tujuan. Nah. Di bawah ilah. Illah, sebab. Contohnya dalam Al-Quran kan, misalnya hatta yarji'a ilaina, hingga dia pergi sampai kembali. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa itu kembali kepada kami. Nil ghayah. Jadi makna hatta itu menunjukkan ghayah, tujuan itu. Misalnya Rahmadi kan, limadza anta ya Rahmadi tuhsinun abaha. Kenapa antum berbuat kepada dia, bapaknya? Hatta apa? Hatta akhtubaha. Berarti ada tujuan, sampai ke tujuan antum. Hatta akhtubaha, sampai saya menkhidbahnya. Nih ingat-ingat dengan hatta itu bisa ghayah, bisa illah. Makna ini sisi makna. Hatta yarji'a. Ini Pak. Yang nanti jelas kenapa kamu mujaah? Dianjaha, agar saya sukses, berhasil atau lulus itu. Kemudian hatta ini dia yakni maknanya adalah bisa lil ghayah, untuk tujuan, bisa untuk sebab. Nah. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa itu kembali kepada kami. Hatta. Jadi hatta yang di sini, yang di lafaz ini di Al-Qur'an ini, hattanya bermakna lil ghayah. Apa contoh lain? Yang kedua illah. Illah itu menunjukkan sebab. Contohnya adalah udrus hatta tanjah. Nah, hatta apa nih? Dibaca apa tanjahnya nih? Tanjah. Kenapa? Karena diawali huruf hatta. Jadi ingat, setiap ada hatta, setelahnya fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya mansub. Adapun lil ghayah illah ini menunjukkan makna. Nah, jadi diulangi lagi, setiap fi'il mudhari' ada hatta, wajib mansub. Adapun maknanya kemungkinan dua. Ada bermakna lil ghayah tujuan, ada bermakna illah sebab atau alasan. Nah, udrus hatta tanjah, belajarlah. Nah, hatta tanjah, sampai kamu berhasil. Nah, itu. Ini kan ada sebab kan? Ya, ini Pak. Lil ghayah. Lil ghayah. Nah, tujuan. Nah, ini hanya memahami makna hatta saja. Tapi yang fokus kita di sini adalah hatta setelah ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' wajib dibaca mansub itu. Kemudian iya. Beda dia nanti masuk pada isim. Isim dia nanti menjadi jar. Dalam surat Al-Qadar hatta matla'il fajr, maka dibaca matla'i, bukan dibaca matla'u, bukan baca matla'ah. Karena hatta di sana bermakna huruf ilah. Nah, tetap hattanya mengenai goyah, tujuan.
Ilaina. Ilaina. Syukur ya Rahmadi, jazakallah khair. Ini yang merit maridah. Ya, kenapa dia baca yarji'ah? Karena diawali hatta. Pokoknya hatta berjumpa fil mudhari' baca mansub. Adapun lil ghayah li illah itu hanya maknanya saja. Mana hatta itu ada dua. Ada illah, ada ghayah. Tapi yang fokus kita adalah setelah hatta fil mudhari' mansub. Itu dia. Kemudian ada lagi nama apa Pak? Illatun. Naam. Illatun. Mana ilah? Illah itu sebab atau alasan. Udrus hatta tanja. Ini sebab kita lulus itu apa? Belajar. Udrus hatta tanjah. Itu dia. Hatta tanjah. Tanjaha. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ada namanya juhud. Apa mana juhud? Dosa juhud. Kalau dengan ha beda lagi, kalau dengan ha artinya merubah. Juhud itu berpaling. Juhud itu berpaling. Kalau dengan ha juhud sungguh. Nah, kemudian penggunaan si juhud ini ada lagi penggunaannya. Kapan kok bisa dia dibaca mansub fil mudhari'nya sama kayak si idzan tadi kan? Nah, dia cuma dua. Pertama, diawali dengan huruf nafyun. Pertama diawali dengan huruf nafyun, yaitu ma atau lam. Ma atau lam. Itu syarat untuk membuat sebuah kalimat menggunakan lamul juhud. Kedua adalah yaitu masuk menggunakan fi'il nasikh, yaitu kana atau yakun. Kana atau yakun. Itu dua syaratnya. Yang pertama diawali dengan huruf nafyun. Apakah itu huruf ma atau dengan huruf lam? Ya. Di sini adalah syaratnya lamul juhud. Untuk menggunakan lamul juhud, pertama subiqa binafyi. Apakah itu huruf ma atau huruf lam? Ini dia. Yang kedua adalah fi'lun nasikh. Fi'lun nasikhin. Subukin. Naam, subiqa. Naam. Naqis. Nasikh yang menghapus. Af'alun nakhisa kan, yang menghapus mubtada dan khabar kan, nasikh.
af'al an-nawasikh fil nasikh, yaitu kana dan kunu. Ini di madhi, ini di mudhari'. Nah, ini syaratnya. Baru setelah itu si fi'ilnya kita taruh huruf lamnya. Nah, contoh pertama, ma dengan kana. Misalnya dalam surat apa? Wa ma kana Allah liyudhi'a imanahum. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanahum. Yang mana lamul juhudnya? Liyudhi'a. Makanya dibaca yudhi'a. Liyudhi'a imanahum. Tapi untuk penggunaan lamul juhud ini harus diawali dengan nafyun dan fi'il nasikh ini. Kalau dia madhi dengan ma dengan kana. Kalau dia mudhari' lam dan yakun. Contoh mudhari'nya, lam yakunillah liyaghfira lahum. Lam yakun. Liyaghfira lahum. Di antara dua fi'il ini, mana yang fi'ilnya dengan bukan lamul juhud? Liyaghfira. Ini. Ini nama lamnya nama lamul juhud. Hampir sama kan? Dengan lamul ta'lil. Bedanya apa? Lamul juhud diawali dengan ini. Makana atau lam yakun. Itu perbedaannya. Kalau lamul ta'lil tidak pakai dua ini. Cukup li'adhaba li'an jaha. Ini adalah yang membedakan lamul juhud dengan lamul ta'lil. Biar kita enggak bercampur. Kalau lamul juhud perbedaannya wa ma kana Allah diawali dengan nafyun. Kemudian fi'il nasikh. Kemudian lam yakun. Ini aja dua ini. Di Al-Quran contohnya apa? Banyak. Nah, kalau ditanya jenis lamnya lamul juhud. Kemudian fi'il mudhari' menjadi mansub. Itu kaidahnya. Liyaghfira lahum. Yang artinya tidaklah Allah mengampuni mereka. Maknanya adalah penyedan. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman mereka. Ini dalam surah Al-Baqarah kan, ketika berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kemudian dijawab liyudhi'a imanahum. Mana Pak? Ini Pak. Liyudhi'a imanahum. Iman. Imanahum. Imanahum. Nah, tidaklah Allah itu menyia-nyiakan keimanan mereka. Sini tidaklah Allah mengampuni mereka. Kitab apa? Lam madza? Lam yakun. Lam yakun. Kalau antum sambung apa gimana bacanya? Liyaghfira
lahum. Jadi liyaghfira lahum. Ini dia lam yakun. Artinya tidaklah. Allah itu menyia-nyiakan keimanan mereka. Tidaklah Allah itu mengampuni mereka. Ini antara membedakan lamu juhud dengan lamu ta'lil, perbedaannya. Kalau enggak pakai ini, makan sama lam yakun, berarti sudah pasti lamnya lam ta'lil. Karena dia baris sama kasrah. Ini juga kasrah. Yang membedakan adalah di awal dengan makanah sama lam yakun. Itu yang membedakan lamul juhud dengan lam ta'lil. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanahum. Ya, tafadhal. Bukan. Ini bekas tadi. Nasikh, fi'lun nasikh. Naam, fi'lun nasikhin. Naam. Fi'lu nasikhin. Subiqa binafyi. Yaitu bisa dengan ma, bisa dengan lam. Bisa dengan ma atau dengan lam. Sayati insyaallah. Sayati. Isbir ya Rahmadi ya. Yang bawahnya fi'il ya. Apa? Fi'lun nasikh. Oh ya, ini. Fi'lu nasikhin. Nasikh. Menghapus. Fi'il yang menghapus kedudukan mubtada dan khabar. Karena akhwatuha insyaallah ta'ala. Nasikhin. Fi'il yang menjadi penghapus mubtada dan khabar. Kemudian ada lagi dia nanti ada fa sababiyah. Namanya fa sababiyah. Fa sababiyah ini contohnya misalnya udrus fatan jaha. Dimasukin fi'il amr. Maka kamu akan sukses, sabar hasil. Udrus fatan jah. Nanti ini fa sababiyah syaratnya ada 8. Banyak dia. Ada 8 dia. Jadi udrus watan jah. Bisa wa, bisa dengan fa. Ya. Kalau yang di atas tadi udrus hatta tanjah. Sama-sama dia memansubkan. Ya. Namanya fa sababiyah. Fa penyebab namanya. Maka sebabnya kamu akan lulus. Kemudian untuk fa sababiyah ini apanya? Maksudnya fa sababiyah itu adalah syaratnya ada 8 memasukkannya. Jadi sama kayak idzan 3 syaratnya. Lam juhud ada 2 syaratnya. Jadi nahwu seperti itulah. Nahwu itu tidak apa namanya itu. Banyak syarat-syaratnya.
Yang 8 tadi sangat apa, Ustaz? Fa sababiyah. Hah? Fa sababiyah. Pasal dia. Ya. Mungkin insyaallah besok ya. 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 Nanti kalau panas nanti. Irab itu berarti, Ustaz, Apa Pak? membuat irab. Kalimat Pak? Oh i'rab. Ya, i'rab nanti setelah ini. Penting mengirab tuh faham ini. Kalau mulai masih Ustaz, cuma kurang. Itu tahu ya kalau kita. Iya, ada Pak. Yang mana Pak? Aku baru mengerti kan. Oh, i'rab ini Pak. Yang mana Pak? Oh, ja'a sediki. Maksudnya Dia mengartikan. Oh, mengartikannya. Jadi kalimat sadiqah fa'il posisi sebagai fa'il. Kemudian kedudukannya marfu'. ya. Nah, kedudukannya sebagai marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Alama qabla ya'i, ya kan? Ada ya sebelumnya kan? Mana'amin zuhuriha. Maksudnya terhalang untuk ditampakkan huruf dhammahnya. Kenapa? Istighalul mahal, dikarenakan disebutkan posisinya. Tersebutkan biharakal munasibah. Ini Pak Sadiqi ini contohnya nih. Oh, ini contoh. Iya. Oh, gitu. Ini cara mengirabnya. Itu mengirabnya. Jadi gitu. ini kita irab. Itu maksudnya. Iya. Kenapa dia agak berbeda dengan yang lain kan? Biasanya jaa rajulun misalnya kan. Kan enggak pakai ini dia. Iya. Ketika jaa sadiqi ini, ini yang membedakan dia nanti ini. Irabnya fa'ilun marfu' bid dhammah muqaddarah. Dhammahnya tidak tampak, tetap dia sadiqi. Oh, gitu. Padahal kan sadiqun ya kan. Kenapa dia alama qabla ya'il mutakallim kan? Karena ada ya yang menghalanginya kan. Kemudian mana amin zuhuriha, maksudnya terhalang dhammahnya itu tampak. Istighalul bahali, dia disebutkan dengan posisi dengan harakat munasibah. Munasibatnya mana? Ya, ini. Oh, gitu. Nah, nanti ya-nya ada lagi maknanya nih. Ya dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun. Itu dia. Ini yang namanya i'rabnya dalam munasabah ya kan? Ya. Nah, yang kita pelajari kemarin apa Pak? Iya, dhammahnya harus muqaddam zahirah. Dhammahnya harus sini. Ya seharusnya. Oh, gitu. Tapi karena dia man'amin zuhu riha. Istiqul mahal berkatul munasabah. Alamat itu Ramadi? Alah. Doa ada Pak. Ini bekonya potong di saya. Gitu. Oh, bisa. Terima kasih, Pak. Iya Pak, assalamualaikum Pak.